lagi ngapain? Aku lagi pusing banget nih. Gue tuh gak sakit meriang ya, tapi gue tuh bingung gimana sih caranya buat mahamin materi tentang pengkreditan pajak masukan. Lo tau gak sih caranya? Oh, kebetulan saya tahu materi itu. Kamu mau nggak belajar bersama-sama saya? Mau. Ayo. Halo guys, kembali lagi bersama saya Alia Kilar Ismail dan teman-teman saya Nur Hikmah Lestari Abidin, Nur Hidayana, Elza Safira, Jusma, dan Mutia Nurul Hasanah. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait pengkreditan pajak masukan terkait untuk PKP tertentu. Untuk selengkapnya, selamat menonton. Bye-bye. Kita melangkah ke pembahasan tentang pedoman pengkreditan pajak masukan. Alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usahanya bisa menghasilkan barang, mengekspor barang, dan mengimpor barang. Jadi pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai biaya pajak berdasarkan pajak pertambahan nilai tahun 1984. Dengan demikian PKP dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu PKP dengan peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu, dan yang kedua yaitu PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Pada peraturan pengusaha kena pajak yang tidak mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu yang sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 yang berlaku sejak 1 April 2010, hal-hal yang harus dipedomani yaitu yang pertama, PKP yang dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, yaitu PKP dengan peredaran usahanya dalam 1 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000. Dengan penetapan besar pajak masukannya sebesar untuk jasa kena pajak, pajak yang dapat dimasukkan sebesar 60% dari pajak keluaran, dan untuk barang kena pajak, pajak yang dapat dimasukkan secara kredit sebesar 70% dari pajak keluaran. Dan yang kedua yaitu pajak masukan atas pembelian barang dan jasa, yaitu PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PKP. Dan yang ketiga yaitu pajak keluaran atas penyerahan barang dan jasa, yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat yaitu syarat bagi PKP menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, yaitu PKP dengan peredaran usahanya dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 dan 1 tahun buku sebelumnya, serta wajib pajak baru yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengusaha kena pajak pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan mengikuti kalender. PPN yang wajib disetor bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Jadi di sini itu PPN yang wajib disetor oleh PKP itu sebesar 10% kali peredaran bruto dikurangi dengan pajak masukan. Untuk penyerahan barang jasa kena pajak dikenai sebesar 3% dari dasar pengenaan pajak. Untuk penyerahan barang jasa kena pajak itu dikenai sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak, yaitu pembebanan pajak pertambahan nilai bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Nah, di sini itu PKP mengikuti pedoman penghitungan pajak masukan ini tidak dapat memasukkan pajak pertambahan nilai dari perolehan barang dan jasa kena pajak sebagai biaya untuk penghitungan pajak penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan retur bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, yang dimana penyerahan barang dan jasa kena pajak dapat mengalami retur dari pembeli. Jika retur terjadi, maka PPN atau pajak pertambahan nilai yang terkait barang dan jasa yang dikembalikan akan mengurangi PPN atau pajak pertambahan nilai terutang oleh perusahaan kena pajak dalam masa pajak pengembalian, asalkan faktur pajak telah dilaporkan dalam SPT masa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan status PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, dan di mana untuk mengubah status
PKP atau perusahaan kena pajak dengan omset di bawah 1,8 miliar. Penting untuk memahami beberapa poin. Yang pertama yaitu persyaratan PKP. Persyaratan PKP, perusahaan dengan peredaran bruto lebih dari 1,8 miliar harus terdaftar sebagai PKP. Kedua yaitu kewajiban non-PKP. Kewajiban non-PKP, perusahaan non-PKP hanya perlu membayar pajak penghasilan final atau PPh final untuk mendukung perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu pengajuan pencabutan status PKP, yang dimana pengajuan pencabutan PKP perusahaan kecil yang omsetnya belum mencapai 1,8 miliar dapat mengajukan pencabutan status PKP. Yang keempat yaitu pencabutan status PKP, yang dimana pencabutan status PKP ini jika peredaran dan penerimaan bruto lebih besar status PKP dapat dicabut. Selanjutnya yaitu fasilitas PPh 0,8%, yang dimana wajib pajak dengan omset di atas 1,8 miliar tidak perlu mencabut status PKP untuk memanfaatkan fasilitas PPh pasal 0,5%. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengkreditan pajak masukan kegiatan usaha tertentu. Pengkreditan pajak masukan untuk kegiatan usaha tertentu adalah proses di mana perusahaan dapat mengklaim kembali pajak yang telah dibeli atas barang atau jasa yang telah dibayar untuk kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, diperlukan pedoman penghitungan pajak masukan yang diatur dalam PMK nomor 79/PMK 03/2010, yaitu yang pertama, kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan pedagang emas. Yang kedua, pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya. Tiga, pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa kepada konsumen. Yang keempat, PKP kegiatan tertentu wajib mengikuti pedoman penghitungan sesuai PMK nomor 79/PMK 03/2010. Adapun cara menghitung pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang menjalankan kegiatan usaha tertentu. Yang pertama, jika PKP menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran, mereka dapat mengklaim kembali 90% dari pajak keluaran yang mereka bayar. Yang kedua, untuk penjualan emas perhiasan secara eceran, PKP dapat mengklaim kembali 80% dari pajak keluaran. Untuk kedua jenis penjualan tersebut, pajak keluaran dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak yang berlaku, yaitu 10% dengan total penjualan yang dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan materi pembebanan pajak pertambahan nilai bagi PKP kegiatan usaha tertentu. JKP adalah kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan yang menyediakan barang, fasilitas, atau hak untuk digunakan. Ini mencakup jasa yang menghasilkan barang sesuai pesanan dengan atau petunjuk dari pemesanan dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang kedua materi yang akan saya bawakan adalah perubahan status PKP kegiatan usaha tertentu. Yang pertama adalah wajib pajak, yang kedua pengusaha, yang ketiga pengusaha kena pajak yang selanjutnya, yang keempat wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yang kelima kantor pelayanan pajak yang selanjutnya, yang keenam kantor pelayanan pajak lama yang selanjutnya, yang ketujuh kantor pelayanan pajak baru yang selanjutnya, yang ke-8 kantor penyuluhan, pengamatan dan potensi perpajakan yang selanjutnya. Yang ke-9 adalah nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya atau NPWP.
Nah, teman-teman pasti sudah lihat kan terkait pemaparan materi, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan bagi PKP tertentu. Nah, sekarang ini bagusnya kita ke studi kasus, karena dengan studi kasus kita lebih dapat memahami terkait materi tadi. Adapun studi kasus yang akan kami bahas yaitu PT BES merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa penjualan suku cadang mobil dan mobil bekas, di mana penjualan suku cadang mobil merupakan terutang pajak dan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan penjualan mobil bekas merupakan terutang pajak dan pajak masukan tetapi tidak dapat dikreditkan. Nah, PT BES menyewa gudang selama 2 bulan, di mana dengan nilai sewa yang dikenakan itu 100 juta dengan nilai PPN yang dikenakan itu 11 juta. Dengan masa manfaat yang ditentukan selama 1 tahun untuk keperluan PKP. Dalam memperkirakan penjualan suku cadang mobil dikenakan 80% dari total penyerahan, maka perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu P sama dengan pajak masukan dikali dengan persentase, dapat dihasilkan yaitu P 8.800.000. Selanjutnya diketahui bahwa realisasi penjualan suku cadang mobil dan mobil bekas masing-masing yaitu 30 miliar dan 20 miliar, di mana setelah didapatkan kembali maka kita harus melakukan perhitungan untuk menunjukkan bahwa jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan nilai realisasi penjualan selama tahun pajak 2023. Rumusnya itu P sama dengan PM atau pajak masukan per T dikali Z, di mana Z yaitu nilai realisasinya. Maka didapatkan yaitu 6.600.000. Setelah itu kita melakukan penyesuaian jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan hasil perhitungan kembali. Maka didapatkan hasilnya itu 2.200.000, yang dimana nilai tersebut bahkan akan dimasukkan sebagai pengurang dalam laporan pajak. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada studi kasus kedua, di mana pada studi kasus kedua ini kita akan membahas terkait pengelolaan pajak pertambahan nilai atau PPN oleh PT HUS, di mana PT HUS merupakan pengusaha kena pajak yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak sawit, di mana PT HUS menanam kelapa sawit dan memproduksi minyak sawit dan menjual tandan buah segar kelapa kepada pabrik lain dan mengelola sisanya untuk menjadi minyak sawit. Penjualan TBS dikenakan PPN dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sedangkan untuk penjualan minyak sawit juga dikenakan PPN, tetapi pajak masukannya terkait dapat dikreditkan. Pada bulan Agustus, PT HUS membeli pupuk sebesar 200 juta dan dikenakan PPN sebesar 22 juta. Saat pembelian tidak dapat menentukan proporsi penyerahan yang terutang PPN, sehingga menggunakan pedoman pengkreditan PPN. Selanjutnya diperkirakan 60% dari penyerahan adalah penjualan minyak sawit. Maka perhitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan dicatat untuk SPT PPN untuk bulan Agustus 2023 yaitu sebesar 13.200.000. Selanjutnya realisasi penjualan minyak sawit dan TBS masing-masing sebesar 800 miliar dan 200 miliar, di mana selanjutnya PT HUS harus menghitung kembali terkait jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi tersebut. Maka didapatlah senilai 17.600.000. Setelah itu, PT HUS harus melakukan penyesuaian jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah pajak yang didapatkan yaitu sebesar 4.400.000, dan ini harus dilaporkan dalam SPT PPN paling lambat pada masa pajak Maret 2024. Nah, kalian kan telah mempelajari nih terkait pengkreditan pajak masukan oleh PKP tertentu. Adapun kalian pasti bertanya-tanya kan kesimpulan dari materi itu apa? Jadi kesimpulannya yaitu kita dapat membantu perusahaan membayar pajak hanya atas nilai tambah yang dihasilkan, sehingga untuk beban pajak menjadi lebih ringan dan
pengusaha dapat lebih kompetitif dalam menjalankan usahanya dan dibantu dengan aturan-aturan khusus berdasarkan jenis usaha dan batas omset. See you next video. Bye-bye.